Jika kita melihat kembali ke dalam kehidupan kita, kebahagiaan terbesar adalah kebahagiaan bersama keluarga. Teruslah berusaha dan berdoa dalam menggapai ridho ilahi, agar tercapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa dalam program Keluarga Samara kita. Baiklah pemirsa Bubble TV yang berbahagia dan juga sahabat HS Radio 101,9 FM yang saat ini mendengarkan siaran langsung kami. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan juga hadir pada kesempatan pagi hari ini kita berada di rumah dinas Kapolresta Pangkal Pinang. Dan juga hadir bersama kita ibu-ibu dari Bayangkari Polresta Kota Pangkal Pinang. Kita sapa dulu para majelis Samara kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu. Bagaimana nih kabarnya ibu-ibu semua? Alhamdulillah sehat ya. Dan ibu-ibu dan juga para pemirsa Bubble TV yang berbahagia, seperti kita ketahui keluarga sakinah mawaddah warahmah ini menjadi salah satu idaman dan juga tujuan kehidupan dalam suatu rumah tangga. Namun dalam keluarga sakinah mawaddah warahmah, keharmonisan dalam keluarga itu sangat diperlukan sekali. Nah, kali ini tema keluarga sakinah mawaddah warahmah kita yakni mengangkat tema membangun keluarga harmonis. Dan kita akan dengarkan bersama-sama tausiah dari Ustadz Ja'far Siddiq. Silakan Ustadz Ja'far. Terima kasih Mbak Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa'uzi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pemirsa Bubble TV dan sahabat HS 101,9 FM Radio Dakwah untuk Umat yang Satu. Alhamdulillah pagi hari ini kita berkumpul di rumah dinas Kapolresta Pangkal Pinang dalam program Keluarga Samara Sakinah Mawaddah Warahmah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ataupun yang tidak hadir dikaruniai Allah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, pemirsa dan pendengar Bubble TV yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita agar kita senantiasa mempunyai keluarga surga. Di dalam sabdanya beliau menyatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kalau kita melihat surga, melihat bayangan apa itu surga, yang terfikir oleh kita hanya keindahan. Yang terfikir kita keindahan di dalam surga. Di surga tidak ada orang jelek, ya Bu? Benar Bu? Di surga cantik semua. Di surga ganteng semua. Kalau kita bicara surga, di surga yang ada adalah kedamaian, keharmonisan, keindahan, sehingga keluarga surga adalah keluarga yang indah, keluarga yang damai, jauh dari ribut-ribut. Jadi maaf kalau keluarga kita masih sering ribut, berarti belum jadi keluarga surga.
Kalau keluarga kita jauh dari damai, berarti keluarga kita bukan keluarga surga. Surga itu penuh kasih sayang. Di surga nggak ada, kita nggak pernah dengar ada ustadz, ada kiai ngomong di surga ada suami istri ribut. Pernah dengar, Bu? Pernah dengar di surga istrinya selingkuh sama bidadari ono? Suaminya selingkuh sama bidadari ono? Nggak pernah dengar, ya Bu ya? Di surga semuanya indah, ada sakinah. Sakinah itu artinya ketenangan, kedamaian. Jadi kalau ibu punya keluarga surga, berarti ibu punya keluarga yang damai. Mawaddah, penuh cinta. Kalau ibu lihat, cinta itu mungkin cuma 5 huruf. C-I-N-T-A, tapi maknanya luar biasa. Cinta bukan hanya ngomong I love you, pul saja, tapi cinta juga penuh dengan hal-hal yang indah. Kalau ibu sama suami nggak ada cinta, hambar, asem, Bu. Rasanya tidak nyaman. Suami istri tanpa cinta bagaikan taman tak berbunga. Ibarat sayur tanpa garam, mantap. Sayurnya boleh enak, boleh sayur lodeh, boleh sayur asem, tapi nggak ada garamnya, asem doang. Boleh opor, tapi nggak ada garamnya, tidak enak. Kebun boleh banyak pohonnya, tapi tak berbunga, tidak indah. Maka Islam mengajarkan sakinah, mawaddah, warahmah. Rahmah itu adalah kasih sayang. Rahmat Allah Subhanahu wa taala akan turun ketika kita di dalam rumah tangga membentuk rumah tangga surga. Suami istri diajarkan oleh Rasulullah memanggil panggilan yang baik. Rasulullah memanggil istrinya siapa, Bu? Humairah, yang pipinya kemerah-merahan tanpa dempul. Men kita merah banyak, dempul 5-10 cm merah baru kelihatan cantik. Kita diajarkan bagaimana istri menaruh hormat sama suami. Tidak boleh nolak kalau suami minta, selama mintanya yang baik, kasih, Bu. Paham maksudnya, Bu? Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri dengan baik, pergaulan zahir, pergaulan batin. Pergaulan zahir ini, Bu, pergaulan di luar kamar. Ada juga pergaulan batin, pergaulan di dalam kamar. Juga nggak boleh kita kasar. Suami nggak boleh kasar sama istri, zahir ataupun batin. Zahirnya manggil yang baik, batinnya juga harus yang baik. Jangan kalau ada maunya manggil baik, nggak ada maunya manggil kasar. Istri bangunin suami juga harus lemah lembut. Saya sering cerita sama ibu-ibu, ya Bu ya. Kalau bangunin suami itu panggilannya gimana, Bu? Yang. Sudah tua-tua manggil sayang. Sayang. Bisikin di telinga, jangan teriakin, yang. Jangan. Tapi bisik, yang. Kalau nggak bangun juga tetap dibisik, tapi dicium pipi kanan. Belum bangun, cium pipi kiri. Belum bangun, cium kening, jidat. Belum bangun pula, cium. Cium mulutnya. Ndak kawah katanya. Ndak kawah itu nggak mau. Mungkin bau iler. Oh, iler suami ibadah. Ibu, iler walet harganya 25 juta. Masa iler suami tidak mau? Ya. Walaupun bau barokah insya Allah. Ya cium tapi jangan ditelen lirnya.
Cium boleh, tapi iler jangan ditelan. Sudah cium pipi kanan, pipi kiri, jidat, mulut, belum bangun. Dekap suami yang keras. Sambil tarik, Pak, bangun. Yang bangun yang lain. Ibu ini maksudnya yang lain itu anaknya di samping. Pikirannya ngeres ini. Gak apa-apa. Yang lain bangun gak apa-apa. Kalau perlu olahraga pagi hari sehat. Insya Allah. Begitu ajaran Nabi, suami harus manggil istri yang baik. Suami kalau pagi dibikinin teh, bikinin kopi. Kalau gak enak jangan marah. Nasehatin bu, suami-suami kita, ingetin, bukan nasehatin, ingatkan. Pak, kalau memang kurang manis, ngomong saja kurang manis, jangan marah. Pak, kalau kopinya kurang pahit, ngomong saja, jangan marah. Tinggal saya tambah racun kek. Sianida, biar bapak nggak banyak ngomong lagi. Pak, kalau mau berangkat kerja, jangan ngomel-ngomel, senyum. Tenang, kalau bapak senyum, saya kasih hadiah, saya cium. Wah, ini mantap. Ini baru baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jangan kayak di neraka, Bu. Penjaganya saja nggak pernah senyum. Malaikat Malik, senyumnya saja melotot. Masya Allah. Apalagi penghuninya ribut terus, piring melayang, wajan melayang, setiap hari ribut, rumah boleh mewah, kulkas 5 pintu, mobil 10 umpama. Rumah mungkin subhanallah, semua rumah dingin, AC-nya 2 PK setiap kamar. Dinginnya minta ampun. Mungkin 16 derajat atau mungkin 0 derajat, di bawah 0 derajat. Dinginnya saking mewahnya rumah, aksesoris luar biasa, Gucci, Cina asli, KW3. Semuanya aksesoris bagus, tapi hatinya tidak bagus. Hatinya panas. Dinginnya AC di rumah, tidak ada apa-apanya karena hati kita panas. Walaupun AC-nya dingin, tapi kita setiap hari keluar keringat terus. Kalah karena hati kita panas, ribut terus. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di dunia bersama suami kita yang kita cintai, dan di akhirat bersama suami kita yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Demikian setelah tausiah pagi hari ini, ibu-ibu yang mau bertanya nanti akan dipandu oleh Mbak Nita. Saya serahkan kembali ke Mbak Nita. Silakan Mbak Nita. Baiklah, silakan ibu-ibu semuanya yang punya pertanyaan di kesempatan pagi hari ini kepada Ustaz Jafar. Silakan yang ingin bertanya. Silakan. Iya, silakan Ibu. Berdiri, Bu. Ya, silakan Bu yang mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bolehkah seorang istri cemburu kepada suami yang dekat dengan teman kerjanya dengan alasan cuma teman kerja? Baik, Itu saja terima yang saya kasih tanyakan. Ibu. Iya Ustadz Jafar, mungkin itu sering terjadi ya Ustadz ya di kehidupan kita sehari-hari. Seperti apa itu Ustadz? Baik, terima kasih. Dengan Ibu siapa Bu tadi Bu?
Ya, bagaimana kalau istri cemburu sama suami? Boleh nggak Bu? Boleh. Boleh. Asal jangan kebangetan. Nanti cemburu, suami belum pulang kerja di dapur ibu sudah ngasah pisau dapur. Suami datang disambut dengan ngapain mah? Enggak, cuma ngasah pisau. Buat apa mah? Sewaktu-waktu ada yang saya potong. Jangan, boleh cemburu, tapi tidak boleh berlebihan. Memang kadang Bu, maaf, ada terjadi, saya nggak ngomongin orang, sesama rekan kerja dinas luar, tiba-tiba lama-lama terjadilah yang tidak diinginkan, selingkuh. Ya maklum, kadang-kadang, maaf, ya kucing kita itu Bu, tahu itu punya majikan, dimakan juga kadang-kadang. Ya nggak Bu? Nah, maka itu kalau suami kita banyak bergaul dengan rekan kerja wanitanya, kita harus sering mengingatkan. Cemburu boleh, tapi harus diingatkan, Pak, hati-hati. Cuma rekan kerja, Mama cuma mengingatkan. Karena setan kapan saja bisa menggoda. Katanya Bu, kalau ada 2 orang bukan muhrim, maka yang ketiga adalah setan. Lah kalau kerja dinas luar kota cuma berangkat berdua, duduk di pesawat berdua, duduk di mobil berdua. Ada pepatah Jawa mengatakan, waiting tresno because sokulinos. Waiting tresno jalaran soko kulino. Artinya buahnya cinta itu disebabkan karena sering ketemu. Jelek memang, tapi setiap hari ketemu kelihatan jadi cantik. Begitu Mbak Nita ya. Jadi walaupun jelek, kalau sering ketemu bisa jadi cantik. Jelek sering ketemu bisa jadi ganteng. Makanya ibu-ibu maaf, yang punya teman laki-laki harus dibatasi. Kalau datang ke rumah kita bertamu, nggak ada suami kita, temuin di luar. Ya Bu ya? Jangan nggak ada suami kita, kita tutup pintu kunci. Alhamdulillah suami pergi. Ayo kita garap. Maksudnya garap pempek itu, ya Bu ya. Ya goreng pempek, saudaranya. Nah bahkan saudara, kalau bukan kandung atau bukan muhrim, kalau tidak ada orang lain, kita batasin. Di mana saudara itu boleh menikahi kita, kita batasin. Karena mungkin saja itu terjadi. Ibu pernah dengar hal itu terjadi? Oh, jangankan itu. Saya lihat di televisi kakak beradik juga bisa terjadi. Kakak adik bisa suka. Makanya Rasulullah SAW itu menganjurkan kita kalau anak sudah besar, laki, perempuan, maka tidurnya dipisah kecuali memang tidak ada kamar lagi. Ya bagaimana caranya? Mungkin yang perempuan tidur sama ibunya, yang laki-laki tidur sama bapaknya. Kata bapaknya, kapan saya tidur sama ibunya? Ya nunggu anaknya tidur semua, baru bapak sama ibunya. Gitu aja kok repot. Ya. Oke Bu ya. Oke, yang mau bertanya yang lain silakan. Ya silakan. Ustadz, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ibu Titin, Pak Ustadz. Saya mau bertanya, pertanyaan saya masih ada sangkutannya sama pertanyaan yang tadi. Tapi pertanyaan saya Pak Ustadz, setiap keluarga kan mengharapkan keluarga kita itu harmonis gitu Pak Ustadz ya. Pertanyaan saya, tapi bagaimana kalau kita mempunyai seorang suami yang selingkuh Pak Ustadz? Nah, itu apa hukumnya dan apa yang harus seorang istri lakukan yang mempunyai suami yang seperti itu Pak Ustadz? Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Terima kasih Ibu Titin ya. Bagaimana kalau ada suami yang selingkuh? Apa sikap istri kalau suami selingkuh? Diapain, Bu? Sebelah. Saya nggak ikut campur, itu urusan Ibu. Kalau suami selingkuh, kita bicarakan baik-baik. Kalau sering selingkuh itu hak Ibu. Kalau memang suami kita tidak beriman dan susah untuk kita kasih masukan, untuk komunikasi, Ibu punya hak. Mau lanjut atau mau ke pengadilan agama. Saya sarankan kalau mau lanjut, maka komunikasi yang baik. Ibu, kalau mau nerima, berikan satu syarat sama suami. Mungkin saya masih nerima Bapak, tapi syaratnya Bapak jangan selingkuh lagi dan harus cinta kepada saya seperti ketika Bapak mendapatkan saya. Kalau sudah begitu, sang istri harus close. Jangan ribut terus ngomongnya, dulu Bapak selingkuh, stres suami. Ya, kadang-kadang laki-laki kalau diingetin terus akhirnya ngedown. Maka itu yang penting membangun. Begitu sudah mau insaf, taubatan nasuha, tobat yang benar-benar nggak selingkuh lagi, Ibu harus juga mengawal suami supaya tetap baik. Diingatkan, tapi jangan ngingetin selingkuhnya. Ingetin agar dia senantiasa dekat dengan Allah. Kemudian sang istri juga harus serve yang baik. Servis yang baik. Maksudnya begini, tanya Bapak, kenapa Bapak selingkuh? Apa saya kurang mantap? Loh, kan segala sesuatu itu ada sebabnya. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Makanya tanya, kenapa Pak Bapak selingkuh? Ngomong aja, fair sama ibu, sama saya. Mama sih sudah gemuk, boleh besok saya lari-lari. Umpama. Mama sih nggak kayak dulu lagi, ya rasanya beda mah, rasa apanya? Ya rasanya beda, ya beda lah Pak, anak sudah 5, ya pasti beda. Tenang Pak, besok saya aerobik, jogging, ya tenang Pak, besok saya minum jamur rapet wangi. Biar rapet terus, kalau perlu saya jahit bajunya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nah itu, jadi tanyakan. Jangan sampai suami selingkuh karena mungkin kita tidak mau melayani. Ada istri di sono, Bu, di alam gaib. Kalau diminta suami, ntar dulu Pak, besok saja. Capek, ntar dulu Pak, libur dulu. Bapak ini minta terus sih, kayak makan sehari 3 kali, umpama. Ya kalau memang ibu itu merasa suami overdosis, Ibu Kapolres mohon izin. Pak Kapolres nggak begitu ya? Saya kan nggak tahu, kalau saya begitu Bu. Seminggu 7 Bu. 7 hari. Tanyakan, jangan sampai asbab selingkuhnya itu karena kita memang tidak melayani. Na'udzubillah min dzalik. Karena saya pernah baca bahwa suami itu kalau pengen nggak bisa ditahan. Curhat ya Ustaz, curhat. Aduh, ya memang seperti itu. Saya juga Bu, kalau pengen nggak bisa ditahan. Langsung Bu, langsung ya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah mudah-mudahan suami kita taat semua, cinta kita semua. Amin. Dan kita juga bisa menservis suami kita dengan baik, zahir batin. Amin, ya robbal Amin ya Allah ya alamin. Rabbal alamin.